Assalamualaikum. Lu pernah lihat fenomena kayak gini kan? Ada seseorang yang tampilannya agamis, tampilannya islami, jenggotan, jilbab syar'i, bahkan bercadar, rajin kajian, bahkan banyak hafal dalil. Tiba-tiba, boom, suatu hari, aibnya kebongkar. Allah buka aibnya di dunia. Dan yang paling nyakitin, yang diserang itu bukan cuma dia, tapi Islam juga ikut digoreng. Sunnah dicemooh. Padahal yang bikin rusak itu cuma oknumnya aja kan? Bukan agamanya. Kenapa Islam lu goreng? Kenapa jadi Islam yang lu hujat? Banyak media, bahkan dunia, ngejudge citra Islam. Ini nggak adil kan? Islam di framing buruk, sunnah Nabi dihujat cuma karena satu oknum yang berbuat salah dan kesebar aibnya di sosial media. Masalah besar hari ini bukan cuma soal orang yang jatuh ke dalam maksiat, tapi soal bagaimana publik gagal membedakan antara kesalahan individu dengan ajaran Islam itu sendiri. Dan ini bukan sekedar fenomena sosial doang. Bahkan ini sudah dibahas sama ulama salaf. Bahwa manusia itu bisa salah. Tapi kebenaran tidak menempel pada figur. Kebenaran hanya menempel pada dalil. Orang banyak membangun image, bukan membangun iman, ketakwaan. Orang banyak mengejar pujian dari manusia, tapi lupa muhasabah diri. Islam gak pernah nyuruh lu tampil sempurna. Islam cuma nyuruh lu jujur, amanah, menjaga diri, kehormatan, dan menjauhi maksiat. Kenapa sih ini bisa terjadi? Dan kenapa lu jangan pernah ngejudge Islam cuma gara-gara ulah oknum? Ini berdampak pada citra Islam, karena selalu melibatkan isu-isu agama. Dalam banyak kasus, oknum yang mencuat di masyarakat seperti nikah siri, dugaan perselingkuhan, dan kebohongan yang sebagian dianggap mencoreng nilai-nilai Islam, bahkan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Netizen banyak yang mengkritik malah, tampilannya Islami, tapi kenapa kelakuannya begitu? Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, tidak setiap yang tampaknya baik, hatinya baik. Kebaikan itu dinilai dari kejujuran hati dan amal. Jadi, kalau ada yang tampilannya Islami, tapi akhlaknya runtuh, itu bukan Islamnya yang salah. Itu psikologi manusianya yang masih belum benar sama Allah. Ini ada data, 69% orang lebih percaya citra online daripada karakter nyata seseorang. 71% menganggap simbol-simbol religius sebagai indikator good person atau orang baik, meskipun itu tidak ada korelasinya kan dengan moralitas pribadi. Artinya apa? Masyarakat modern gampang terkecoh sama branding religius, sementara Islam mengajarkan agama itu bukan pakaian, agama itu sikap, akhlak, dan yang paling penting takut kepada Allah. Dan yang udah sering ngaji, sering datang kajian, harusnya lebih paham dong, lebih bisa menjaga adab dan akhlak, karena kita sudah belajar mencontoh Nabi SAW dan para sahabatnya. Terus kenapa aib oknum yang berjubah Islami itu gampang banget viral? Karena sosial media punya reward system, konten yang negatif menyebar 2-3 kali lebih cepat daripada konten yang positif. Publik tuh doyan banget drama, bukan kebenaran. Orang mencintai cerita skandal lebih daripada ilmu. Akibatnya, ketika satu oknum jatuh, Islam juga ikut dipukul. Padahal ada ulama mengingatkan, jika manusia menjadi tolak ukur agama, agama akan menjadi hancur. Manusia dikenal dengan kebenaran, tapi kebenaran tidak dikenal melalui manusia. Jika engkau melihat seseorang berjalan di atas air, jangan pernah ketipu hingga engkau melihat sendiri bagaimana ia mengikuti sunnah. Jadi kalau orang yang tampilannya syar'i, agamis, ternyata aibnya kebongkar, itu bukan kegagalan Islamnya,
itu kegagalan dia dalam mengikuti Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Muslim. Tapi ketika Allah membuka aib seseorang, itu mungkin Allah sedang menguji atau menegur hambanya. Semua ini bisa terjadi kepada siapapun, termasuk seseorang yang tampilannya Islami. Makanya jangan pernah menilai seseorang dari tampilannya aja, tapi lihat dari amanahnya. Fenomena sekarang, agama cuma jadi branding. Banyak orang memakai tampilan agamis untuk meningkatkan kredibilitas, kampanye politik, membangun persona, membangun kepercayaan bisnis, masuk komunitas tertentu, atau ingin terlihat mulia di mata publik. Tapi hatinya nggak ditempa sama iman. Akhirnya ketika jatuh dalam maksiat, publik bilang, "Tuh kan, yang religius aja kayak gitu kelakuannya." Pertanyaannya, kenapa orang yang udah ngaji, tampilannya Islami, kok bisa kena masalah kayak gitu? Pertanyaannya, kenapa orang yang religius, tampilannya Islami, kok bisa hatinya bobrok, akhlaknya rusak? Karena esensi agama tidak dipahami secara baik, tapi cuma sebatas ritual-ritual yang dikerjakan. Ritual juga banyak yang dicampur sama budaya nenek moyang, karena tidak mengikuti cara beragamanya Nabi SAW berdasarkan pemahamannya sahabat. Nabi SAW bersabda, "Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruhnya. Jika ia rusak, maka rusak pula semuanya. Ketahuilah bahwa ia adalah hati atau qalbu." Hadis riwayat Bukhari nomor 52, Muslim nomor 1599. Kalau ada oknum beragama jatuh dalam aib, jangan jadikan itu alasan membenci Islam. Islam itu sempurna, manusianya aja yang bisa salah. Kita harus kembali ke dalil, bukan lihat pengikutnya. Jadi, kalau ada artis yang tampilannya Islami, aibnya kebongkar, jangan bilang Islam gagal. Semua yang religius itu munafik. Dia hanya gagal membawa nama Islam. Ini ada doa dari Nabi SAW supaya kita bisa tetap istiqomah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Doa ini sering banget dibaca Nabi. Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sering berdoa dengan doa, wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu?" Rasulullah menjawab, "Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di jari jemarinya Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman. Namun siapa saja yang Allah kehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya." Setelah itu, Mu'adz bin Mu'adz yang meriwayatkan hadis ini membacakan ayat, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan, sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami." Quran Surat Ali Imran ayat 8. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3522, Ahmad 315. Sanad hadis ini hasan. Jadi, hanya Allah yang memberikan taufik dan hidayah untuk bisa berada di atas ketaatan. Gue mau ngingetin lagi. Jadi kesimpulannya, 1. Jangan jadikan kesalahan manusia sebagai alasan merendahkan Islam. Figur bisa jatuh. Ulama, ustadz, apalagi artis yang terlihat Islami, semua bisa aja tergelincir jatuh. Tapi kebenaran tidak pernah. Tergantung pada manusia. Yang kedua, kalau lu seorang muslim, jaga nama baik Islam. Jaga nama baik agama lu. Apalagi lu udah ngaji, udah belajar sunnah. Jaga akhlak lu. Jaga sunnah agar tetap mulia di masyarakat. Tampilan syar'i, agamis itu mudah. Yang sulit, konsisten dalam hati. Istiqomah dalam ibadah. Ketaatan kepada Allah.
Jangan jadikan Islam sebagai kostum doang. Jangan jadikan simbol-simbol agama sebagai topeng. Yang ketiga, belajar agama dengan benar. Kritis, tanya dalil. Islam, agama dalil. Kalau lu benar-benar mencintai Islam, buktiin dengan akhlak. Insya Allah. Jangan lupa komen, like, dan share ke teman-teman lo. Dan jangan lupa subscribe, biar lo gak ketinggalan konten-konten berikutnya. Semoga ilmu jadi cahaya, dan lo bisa jadi cahaya di masyarakat, insya Allah.